Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi ahya al-Islam bi'ulumil ulama wa ahya al-ummata biharakatil ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وعافيتها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأجساد وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, jamaah sidang Jumat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa iman, Islam, ihsan, sehingga pada kesempatan Jumat kali ini kita masih bersama-sama dapat menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan ibadah Jumat yang diawali dengan mendengarkan dua khutbah Jumat, lalu ditutup dengan menegakkan 2 rakaat salat Jumat, dengan harapan atas rasa syukur yang telah kita ungkapkan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita semua, lalu memberikan kepada kita semua rasa bahagia dunia akhirat dengan dikabulnya, diterimanya seluruh amal ibadah kita, baik dari Jumat lalu hingga Jumat ini. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurah, tersampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, di mana dengan kita senantiasa berselawat atas nama beliau dan untuk seluruh keluarga beliau. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk memandang kita, mendekati kita, memeluk kita, sembari memberikan syafaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat, a'azzakumullah. Selanjutnya, sebagai seorang khatib di setiap Jumat selalu berwasiat, dan wasiat ini adalah wasiat takwa. Wasiat takwa adalah bagian dari rukun khutbah Jumat. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Para ulama menjelaskan makna takwa, yakni imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi.
menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita dalam bertakwa ini, kita semua yang hadir di sini beserta seluruh anak cucu kita, istri-istri kita, orang tua kita, seluruhnya termaktub sebagai insan-insan bertakwa yang kelak dikumpulkan kembali di dalam surganya Allah berserta para rasul, para anbiya, para sahabat, para aulia, para salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat, a'azakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di minggu pertama Rabiul Awal, yang sering disebut sebagai bulan kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, pada kesempatan Jumat ini, khatib ingin menyampaikan nasihat terkhusus untuk diri khatib sendiri, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan tersampaikan kepada seluruh jamaah Jumat, yakni aspek qulubiyah, aspek penggunaan hati sebagaimana yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Prinsip utama dalam ayat ini adalah, kalau bukan karena rahmat Allah, artinya hadirnya rahmat Allah itu menciptakan lintalahum, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, hatimu menjadi lembut, sikapmu menjadi lembut. Andaikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu berhati keras, kasar, maka sungguh mereka semua tidak akan menerima dakwahmu dan mereka semua akan lari darimu. Hadirin rahimakumullah, sepenggal terjemahan dari ayat ini menjadi poin penting dalam khutbah ini. Mengapa demikian? Karena prinsip keimanan, prinsip Islam adalah dengan terakumulasinya penggunaan hati dalam beragama. Inilah yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang kepadanya dan bertanya. Dalam hal ini banyak para penceramah kita yang seringkali salah dalam memaknai hadis ini. Banyak yang menjelaskan bahwasanya Jibril yang sedang mengajarkan Nabi Muhammad, tapi sesungguhnya Jibril sedang belajar dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Tentang ma huwal Islam, apa itu Islam, ma huwal iman, apa itu iman, wa ma huwal ihsan, apa itu ihsan. Hadirin rahimakumullah, dalam terminologi agama, ketiga hal ini disebut dengan rukun agama. Islam menggambarkan tentang prinsip-prinsip zahir, prinsip-prinsip arkan, jawarih, gerak tubuh kita ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, di mana semuanya
harus identik dengan keislaman. Maka prinsip Islam diawali dengan syahadat, lalu sholat sampai yang terakhir. Iman diidentikan dengan sesuatu yang perlu dipercayakan, baik ia nampak maupun tak nampak. Kita percaya dengan Allah tanpa harus melihat Allah. Kita percaya dengan Nabi Muhammad tanpa pernah melihat beliau, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang ketiga, ketika ditanya wa ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Prinsip utamanya adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Berlihat Allah dalam ibadah maupun tak nampak dalam ibadah, karena sungguh Allah melihat semua ibadah. Inilah prinsip qalbi hati kita semua, di mana kita dilarang untuk ujub, dilarang untuk bangga diri, dilarang untuk sombong. Maka prinsip hati akan lembut ketika kita betul-betul khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawf minallah yuwassiluka ilallah. Rasa takutmu kepada Allah akan menyampaikanmu kepada Allah. Takut dalam hal ini bukan takut fisik, seperti takut dengan setan kita lari, takut dengan preman kita lari, tapi takut kepada Allah adalah takut ketika Allah lari dari kita semua. Takut ketika Allah tak ingin berdekat-dekatan dengan kita semua. Na'udzubillahi min dzalik. Wal 'ujub wal kibr fi nafsika yaqta'uka 'anillah. Rasa ujubmu, besar dirimu, takaburmu, rasa banggamu, sombongmu yang ada dalam dirimu, itu yang akan memutuskan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih parah lagi dalam hadis ini. Wahtiqarun nas fi nafsika maradun la yudawa. Ketika seseorang mulai merendahkan orang lain, menganggap orang lain lebih kecil darinya, maka pada saat itulah ia menjadi penyakit di dalam hati yang tidak dapat disembuhkan. Hadirin rahimakumullah, saat ini penyakit ini yang sedang ada. Penyakit mudah menghakimi orang lain, penyakit mudah merendahkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, membid'ah-bid'ahkan orang lain, dan menganggap ibadah orang lain tak mampu diterima. Hadirin rahimakumullah, dalam hari ini ada sebuah kisah sejarah di zaman Sultan Al-Murad keempat, di mana satu hari ada seseorang yang tergeletak di jalan raya, dan ternyata ia sudah meninggal. Tak ada satupun di situ yang mau mengangkatnya, memindahkannya dalam rumah, tak ada. Hingga tiba-tiba datanglah Sultan Al-Murad, Murad keempat, beserta dengan sekretarisnya melewati tempat itu dan melihat mayat itu. Karena tak ada satupun yang ingin mengangkat, lalu bertanya, kenapa ini terjadi? Semua orang yang saat itu lalu lalang hanya menjawab, dia orang fasik, dia ahli maksiat. Tanah tak butuh dirinya, bahkan Tuhan pun tak butuh akannya. Mendengar hal tersebut, Sultan yang saat itu melihat, kemudian memerintahkan beberapa orang untuk mengangkat mayat tersebut dan disampaikan kepada keluarganya. Maka ketika sampai di dalam rumah, istrinya melihat lalu menangis. Tapi tangisannya bersama dengan senyuman bahagia. Ia berkata, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai waliullah, wahai wali Allah.
yang sampai ke rumah ini, aku menyambutmu. Mendengar itu, Sultan Murad keempat bertanya, wahai ibu, mengapa engkau menyebutnya wali Allah? Mengapa engkau menyebutnya sebagai wali Allah? Sedangkan semua orang di sini mengatakan dia orang fasik. Semua orang di sini mengatakan dia ahli maksiat. Lalu ia berkata, wahai tuanku, aku telah mengatakan ini kepada suamiku dulu, dan aku telah memprediksi tentang hal ini. Dulu aku bertanya pada suamiku, wahai suamiku, mengapa engkau melakukan ini? Lalu ditanya, perbuatan apa yang telah dilakukan suamimu? Wahai tuanku, setiap malam ia keluar menuju kafe-kafe. Lalu ia membeli minuman keras sebanyak-banyaknya, sebesar uang yang ia dapatkan, keuntungan yang ia dapatkan di siang hari ia bekerja. Lalu malam hari ia membeli minuman keras sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian minuman itu ia bawa ke rumah, lalu kemudian ditumpahkan semua isinya ke dalam toilet. Tak ada satupun yang ia minum. Lalu setiap malam pula ia akan mendatangi pelacur-pelacur yang ada. Lalu kemudian ia memberikan uang tersebut kepada pelacur itu. Ini uang untukmu. Tutuplah pintumu dan selesaikanlah hari ini dengan uang yang kuberikan. Jangan engkau bertemu dengan orang lain. Lalu ia pulang, dan setiap ia pulang ia akan menyampaikan, alhamdulillah, sungguh aku pada malam ini telah menyelamatkan beberapa orang untuk tidak berbuat maksiat. Selalu ia ucapkan itu. Namun orang melihat ia ahli maksiat, orang melihat ia ahli minum minuman keras, orang melihat ia adalah orang yang sering memboki perempuan-perempuan yang tidak baik. Lalu aku tanya pada suamiku, wahai suamiku, kelak engkau mati, tak ada satupun yang akan mengurusmu. Lalu ia berkata, wahai istriku, yakinlah bahwa nanti yang akan memandikanku, yang akan menyolatkanku adalah sultan, pemimpin para mukminin, para muslimin, dan para wali-wali Allah. Pada saat itulah Sultan Murad lalu mengatakan, wahai ibu, sungguh aku adalah Sultan Murad, aku adalah sultan tempat ini. Lalu akhirnya ia dimandikan oleh banyak para ulama dan disolatkan bersama-sama. Hadirin rahimakumullah, ini yang terjadi. Banyak kita menjustifikasi, mengecap orang buruk karena covernya, karena apa yang nampak dalam mata kita. Kita tidak pernah menggunakan ungkapan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat tubuh kita, Allah tidak melihat pakaian kita, tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Untuk itu hadirin rahimakumullah, ciptakan cinta dalam hati kita. Cinta dalam bahasa Arab yakni hubb, huruf H yang keluar dari dalam, artinya dari dalam hati harus nampak cinta itu diungkapkan. Dan huruf ba keluar adalah huruf safawi, huruf yang keluar karena lisan kita yang bertemu. Maka huruf ba itu adalah bentuknya dua, ba musyaddadah, huruf ba yang bertasydid, artinya ada dua huruf ba, maka disatukan. Maka cinta itu harus bersatu antara yang mencinta dengan yang dicinta. Cinta kepada Allah dapat diungkapkan dengan cinta kita dengan sesama manusia, karena manusia adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari sikap ujub dan takabur, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita,
menuju jalan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan yang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallah. Allahumma shalli. Allah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam khairan min kulli adyan wa ajaza man amana wa 'amila as-salihati bi dukhulil jinan wa man 'asa Allah wa rasulahu bi dukhulin niran. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحذر الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.